Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Fahmi Maulana dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan terkait ilmu bayan. Kata balago itu sendiri diambil dari perkataan orang Arab. Sedangkan balago sebagai disiplin ilmu menurut Imam Ad-Dohari adalah ilmu untuk mempelajari kefasihan bicara. Dengan demikian, maka dalam ilmu ini dibahas juga tentang fasohatul kalimah, yaitu kefasihan kata-kata, kata yang fasih atau yang jelas, dan fasohatul kalam, kefasihan kalimat. Menurut Ahmad Al-Hashimi, kata yang fasih adalah kata yang terhindar dari 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kata-kata yang sukar diucapkan. Yang kedua, ungkapan yang terdiri atas kata-kata yang asing, jarang dipakai. Dan yang ketiga yaitu kata-kata yang menyalahi atau tidak sesuai dengan kaidah umum ilmu shorof. Dan yang keempat yaitu kata yang tidak enak didengar. Adapun pengertian ilmu bayan secara etimologis, yaitu bayan adalah penjelasan, keterangan, dan pernyataan. Jadi ilmu bayan adalah ilmu pernyataan. Sedangkan secara terminologis, Ahmad Al-Hashimi menyatakan bahwa ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mendatangkan suatu pengertian dengan cara yang berbeda satu sama lain dalam menjelaskan dalalah-dalalah akliyahnya terhadap pengertian itu sendiri. Lingkup pembahasan dalam ilmu bayan ini, yang pertama antara lain yaitu tentang tasbih, yaitu penyerupaan. Tasbih secara etimologis dan secara terminologis itu pengertiannya adalah penyerupaan. Adapun secara terminologis pengertian tasbih adalah menyerupakan antara dua perkara atau lebih yang memiliki kesamaan sifat satu atau lebih dengan suatu alat karena ada tujuan yang dikehendaki oleh pembicara. Sedangkan bila ditinjau dari keadaan wajah syibihnya, maka tasbih itu terbagi menjadi dua, yaitu tasbih tamsil dan tasbih ghair tamsil. Tasbih tamsil ini yaitu apabila wajah syibihnya diambil dari lebih dari satu aspek merupakan gambaran keadaan. Contohnya firman Allah dari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 5. Mathalul ladina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaro. Yang artinya itu perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Pada contoh firman Allah tersebut yang diserupakan musyabahnya adalah orang yang membawa kitab Taurat tetapi tidak memahami isinya, dan musyababihnya adalah keledai yang membawa buku-buku yang bermanfaat tetapi tidak bisa mengambil manfaat dari buku-buku tersebut. Kemudian tasbih ghair tamsil yaitu yang wajah sibihnya diambil dari satu aspek saja, yaitu bukan suatu gambaran keadaan. Contohnya yaitu seperti dia bagaikan laut dalam hal kemurahannya, maka tambah dekatlah kamu kepadanya, niscaya kamu akan semakin jauh dari kefakiran. Dan majas dalam perspektif ilmu bayan, hakikoh adalah lafaz yang dipakai menurut makna yang seharusnya. Contohnya yaitu seperti kata Ahmad untuk nama seorang laki-laki, Asad untuk seekor singa, dan lain sebagainya. Dahaba Ahmad ilal jami'ah, itu contohnya, yaitu yang artinya Ahmad pergi ke kampus. Kemudian majas yaitu metafor,
Majas ini membagi majas kepada dua bagian, yaitu majas lugawi dan majas akli. Majas lugawi mendefinisikan majas lugawi lafadz yang dipakai bukan pada makna yang seharusnya, karena ada alaqoh, yaitu kaitan disertai qarinah, yaitu indikator yang mencegah untuk menggunakan makna yang seharusnya. Kemudian majas isti'arah, yaitu personifikasi. Isti'arah yaitu personifikasi, bahwa pemahaman terhadap isti'arah berawal dari pemahaman tasbih. Sebenarnya isti'arah adalah tasbih yang dibuang salah satu dari kedua unsurnya, yaitu musyabbah atau musta'arlah dan musyabbah bih atau musta'ar minhu. Bila ditinjau dari unsur tersebut, maka isti'arah yaitu terbagi yang dipertegas dengan lafadz musyababihnya, yaitu contohnya saya melihat bulan berjalan di sekitar kampus. Nah, kata arti bulan itu yang digunakan pada contoh tersebut merupakan bentuk isti'arah, yaitu pinjaman, yang kata tersebut itu berposisi sebagai musta'ar minhu, yaitu kata yang dipinjami, musyabah atau sebagai musyababih yang diserupai untuk kata wanita yang cantik. Kemudian berposisi sebagai kata yang dipinjamkan atau merupakan yang tidak disebutkan pada contoh itu, karena ada dua hubungan yang saling menyerupai antara keduanya, yakni yaitu kata al-jamilah, yaitu keindahan atau kecantikan. Selanjutnya yaitu majas akli. Pembagian majas setelah majas lugawi adalah majas akli. Untuk pengertian menurut dari Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Mamanzul Iman adalah yaitu yang menjadikan fiil atau yang sejenisnya sebagai predikat dari yang bukan seharusnya, karena ada alaqoh kaitannya disertai indikator yang mencegah untuk dijadikan predikat yang seharusnya. Asbabiyah yaitu pemredikatan kepada sebab. Selanjutnya yaitu zamaniyah, yaitu pemredikatan kepada zaman, dan al-makaniyah pemredikatan kepada tempat. Selanjutnya yaitu masdariyah, pemredikatan kepada masdar. Selanjutnya al-fa'iliyah, pemredikatan isim fa'il kepada maf'ul. Kemudian yaitu al-maf'uliyah, pemredikatan isim maf'ul kepada fa'il. Kemudian selanjutnya al-mabni lil fa'il ilal maf'ulun bih, yaitu pemredikatan kata kerja aktif kepada objek. Al-mabni lil maf'ul ilal fa'il, yaitu pemredikatan kata kerja pasif kepada pelaku. Lanjutnya masuk ke kinayah. Kinayah secara etimologis adalah lafadz yang digunakan pembicara untuk menyampaikan isi pembicaraannya melalui makna lain dari makna lafadz tersebut. Contohnya yaitu dalam firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu, yang artinya adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Nilai kebalagohan kinayah seperti halnya isti'arah yang memiliki nilai kebalagohan dibanding dengan tasbih, kinayah memiliki keistimewaan atau nilai kebalagohan dibanding dengan tasbih dan isti'arah, yaitu pertama, dalam kinayah ada perpindahan dari makna malzum, yaitu makna alsi kepada lazimnya, makna lain menurut kelazimannya. Yang kedua, dengan kehalusan bahasa kinayah si pembicara bisa menegur orang yang menzaliminya sehingga orang tersebut tidak merasa tersinggung dengan tegurannya. Dengan kinayah bisa mengungkapkan sesuatu yang tidak enak didengar. Terus kemudian yang ketiga, yaitu dengan kinayah bisa mengungkapkan sesuatu yang tidak enak untuk diucapkan
seperti kata yang berbau tidak enak didengar. Dan yang terakhir dari penjelasan ilmu bayan, bahwa ilmu bayan ini memiliki pengaruh dalam menyajikan makna, yaitu bahwa satu makna bisa disampaikan dengan berbagai bentuk atau gaya bahasa dengan cara yang bermacam-macam. Bentuk-bentuk tersebut bisa dengan tasbih, isti'arah, majaz mursal, majaz akli, atau dengan kinayah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.